Dari korupsi juga turun. Untuk Tanggapannya? tanggapan saya, sebaiknya Mas Ganjar menyampaikan itu sama Pak Mahfud MD. Ya, Kenapa, Pak? Kenapa tuh? ya Menko Polhukamnya yang paling bertanggung jawab tentang penegakan hukum kan Pak Mahfud MD. Jadi sebaiknya Mas Ganjar tolong menanyakan itu kepada Pak Mahfud MD. Presidennya bertemu. Tanyakan sama Pak Mahfud MD. Tapi ada mungkin statement nggak sebagai timnya TKN mana ada anak presiden di paslon Prabowo, tanggapan? Ada anak presiden? Ya memang ada anak presiden. Kalau ada anak presiden kenapa? Ya mungkin ada tanggapan khusus Tentang apa? yang soal tadi Ganjar bilang ada. Tidak perlu kita tanggapin sebenarnya Pak Mahfud. Ini kan dia menilai pemerintahan. Kalau menilai pemerintahan tentang penegakan hukum ya sebaiknya tabayun dan tanya sama Pak Mahfud. Ganjar Pranowo memberikan rapor merah dengan skor 5 terhadap pemerintahan Jokowi. Capres nomor urut 3 itu memberikan skor di angka 5 atas penegakan hukum di Indonesia. Padahal Cawapres Ganjar yakni Mahfud MD saat ini menjabat sebagai Menko Polhukam. TKN Prabowo Gibran sebelumnya juga mengkritik penilaian Ganjar. Kritikan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid pada Minggu 19 November. Nusron mengatakan bahwa Ganjar seharusnya bertanya kepada pasangannya mengenai penegakan hukum di era Jokowi. Sebab Mahfud MD hingga saat ini masih menjadi Menko Polhukam yang bertanggung jawab terhadap persoalan hukum di Indonesia. Nusron menilai bahwa Mahfud lebih bertanggung jawab soal hal itu meskipun Presiden Jokowi memegang kendali selaku kepala pemerintahan. Sementara itu Mahfud MD membela Ganjar soal skor 5 penegakan hukum tersebut. Mahfud mengatakan skor tersebut diberikan Ganjar atas penegakan hukum di era Jokowi yang disebabkan karena mantan Ketua MK Anwar Usman. Menurutnya rapor merah itu diberikan bukan berarti kinerjanya sebagai Menko Polhukam diragukan. Ganjar Pranowo mencoba merayu Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala. Rayuan itu dilakukan saat Ganjar melakukan silaturahmi di kediaman JK pada Minggu 19 November. Capres nomor urut 3 itu mencoba merayu JK untuk mendukung dirinya pada Pilpres 2024. Di sisi lain, Ganjar menduga JK punya pilihan yang berbeda. Ganjar menyebut jika pilihan politik JK berbeda dengan dirinya. Ganjar kemudian menggoda JK membuka kemungkinan untuk memberikan dukungan kepadanya. JK kemudian merespon godaan Ganjar dengan senyuman. JK kemudian mengatakan bahwa dirinya tidak akan bergabung ke tim pemenangan capres manapun, termasuk TPN Ganjar Mahfud. Hal itu karena JK masih menjabat sebagai Ketua Umum PMI. Menurut JK, PMI harus netral sehingga ia tidak bisa masuk ke TPN Ganjar Mahfud. Enggak, kita enggak ngajak kok. Kita silaturahmi aja. Kalau Mas Arsyad, Pak Haritanu itu kan memang tim saya. Jadi yang menemani saya. Kalau Mas Arsyad kan teman Pak JK, pengusaha. Pak Haritanu, apa lagi? Mereka kenal lama. Enggak, kita sudah tahu dan kita bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau soal penilaian, karena banyaknya suara dari masyarakat yang masuk kepada kami dan semua berbicara soal kepastian hukum, soal penegakan hukum, soal bagaimana hukum harus betul-betul lurus, begitu. Nah, tentu dengan kejadian terakhir, ya angka itu menjadi tidak seperti sebelumnya, alias ya turunlah skor. Gitu. Silakan. Ya, terima kasih. Saya ini ketua PMI harus netral, jadi tidak bisa menjadi TPN. Bahwa masing-masing Anda semua punya pilihan politik, silakan, tapi ada hal-hal tertentu yang membatasinya. Kalau hukum ini, ya seperti katakan, kalau di Makassar saya baca, Pak Ganjar mengatakan 5 gitu kan. Ya, saya kira Anda juga mungkin sependapat, gitu, terutama karena soal terakhir ini kan. Ini yang menentukan bangsa ke depan. Sangat penting sekali. Sekali lagi kita ingin menjaga bangsa negara ini aman ke depan, mencapai tahun 45 seperti diinginkan Pak Jokowi. Tapi syaratnya ialah berlaku adil, berlaku netral. Begitu tidak, maka
bangsa ini akan mulai masuk. Saya kira itu ya. Cukup. Ya, terima kasih ya. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming menanggapi pernyataan Sekjen PDIP yang mengaku mendapatkan tekanan dari penguasa. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku mendapatkan tekanan dari berbagai pihak. Hasto mengatakan bahwa tekanan demi tekanan terus dirasakan oleh Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud. Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Nusron Wahid menanggapi pernyataan tersebut. Nusron balik bertanya perihal siapa yang menekan dan bentuk tekanan yang dialami seperti apa. Pernyataan itu disampaikan Nusron pada Minggu 19 November. Sementara itu, sebelumnya Hasto telah mengatakan bahwa salah satu tekanan yang dialami adalah terkait pencopotan baliho. Sebelumnya, baliho Ganjar Mahfud diturunkan aparat saat Jokowi melangsungkan kunjungan kerja di Bali. Selain itu, Hasto juga mengatakan bahwa Direktur Eksekutif Carta Politika mengalami tindakan intimidasi. Intimidasi itu terjadi seusai lembaga tersebut merilis hasil survei yang menyatakan Ganjar Mahfud unggul. Menurut Hasto, tekanan tidak membuat pendukung Ganjar Mahfud dan penyuara kebenaran takut, namun justru semakin kokoh. Terus kemarin kan Sekjen PDI juga ngomong katanya ada tekanan ke PDI baik ke Sekjennya maupun beberapa orang yang dekat di PDI, Bang. Yang menekan siapa? Yang menekan siapa? Dan tekanannya bentuknya apa? Tekanan batin atau tekanan apa? Gitu. Ya. Tekanannya apa? Gus izin kalau Ibu Negara Iriana Joko Widodo disebut punya peran besar terkait majunya Gibran Rakabuming sebagai cawapres. Sekretaris Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid merespon isu tersebut. Menurut Nusron, isu cawe-cawe Iriana Jokowi terhadap majunya Gibran tidak mungkin. Nusron menganggap seorang ibu sudah pasti mendukung apa yang dilakukan anaknya. Pernyataan itu disampaikan Nusron di Arena GBK Senayan, Jakarta Pusat, Minggu 19 November 2023. Menurut Nusron, Gibran sudah pasti maju atas restu dari kedua orang tuanya. Tidak mungkin jika Gibran maju tanpa restu orang tua. Sementara itu, sebelumnya Iriana Jokowi sempat ditanyai awak media soal restunya untuk Gibran maju jadi cawapres. Saat itu Iriana tidak memberikan sepatah kata apapun. Ia hanya mengacungkan jempol dalam menjawab pertanyaan awak media terkait restunya untuk Gibran. Gus izin kalau nanggapin soal pemberitaan salah satu media nasional Tempo yang bilang ada Iriana ikut memberikan dukungan agar Gibran maju sebagai cawapres. Cawe-cawe begitu. Cawe-cawe. Nggak mungkin namanya ibunya, anaknya maju masa nggak didukung. Namanya ibunya maju, anaknya maju, ibunya pasti mendukung, mendoakan, merestui. Ya pasti lah. Namanya anak sama ibu. Anaknya pasti juga minta doa restu. Ya kalau anaknya nggak direstui sama ibunya nggak mungkin mau jalan. Namanya anak durhaka. Mau kamu jadi wartawan saja kalau nggak direstui dan nggak didukung ibunya nggak mungkin kamu jadi wartawan. Kecuali kalau kamu pengen jadi anak durhaka. Tapi bukan cuma nuduh. Ibunya berjuang untuk Untuk membuka jalan Mas Gibran supaya bisa jadi Misalnya dengan cawapres. Hipmi di Solo, Cuma sebatas restui aja. Juga kan nggak ada jalan yang tertutup, kenapa harus dibuka jalannya? Kok nggak ada jalan yang tertutup, kenapa harus dibuka jalannya? Ini kan tertutup, kan kesandung sama usianya Mas Gibran. Gitu. Kalau Jadi itu usia sudah selesai, apa urusannya? sebelum adanya uji materi kemudian juga ada putusan ini. katanya Jadi arahan ada itu sudah ada sebelum Lebaran, itu sudah sebelum. Kalau saya ini kan nggak mungkin nanggapi katanya ya. Katanya kan nggak mungkin. Lama-lama saya nanggapin katanya tukang beca, katanya tukang ojek. Kan nggak selesai-selesai kalau kita hidup ini katanya. Kita ini berpolitik menggunakan instrumen namanya fakta. Kalau berpolitik menggunakan instrumen namanya rumor, insinuasi, ya nggak ada bedanya dengan mohon maaf kata kita ini rumpi-rumpi di pinggir jalan kan nggak. Kita
kita ini kan dalam rangka perhelatan politik tingkat nasional dalam rangka membangun negara. Acuannya adalah acuan hukum dan fakta hukum, bukan masalah rumpi kata. Hari ini saya akan menghadiri sidang pertama gugatan perdata terhadap saya senilai 201 miliar rupiah yang diajukan oleh PDI Perjuangan. Ya, saya jalanin aja, saya nggak ngerti kenapa mereka menggugat saya, tapi saya jalanin aja ya. Politikus PSI Ade Armando digugat oleh PDIP sebesar 201 miliar rupiah. Gugatan yang dilayangkan PDIP itu terkait video Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang diunggah di kanal YouTube Ade Armando. Gugatan tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Cibinong pada Rabu 18 Oktober 2023. Saat ini gugatan tersebut sudah di tahap persidangan. Ade Armando telah menjalani sidang pertama pada Rabu 15 November kemarin. Sedangkan sidang lanjutan gugatan perdata akan berlanjut dan dijadwalkan pada Rabu 22 November. Ade Armando mengatakan siap menjalani kewajibannya sebagai tergugat. Dirinya berharap agar pihak penggugat ikut hadir dalam sidang lanjutan. Menurut Ade, gugatan yang dilayangkan terhadapnya adalah aneh. Hal itu karena gugatan diajukan terhadap video Megawati marah-marah kepada orang-orang di PDIP adalah hoax. Ade mengatakan bahwa gugatan itu tidak masuk akal. Menurut Ade, pada dasarnya dirinya tidak menyebarkan kebohongan. Ade mengaku siap mediasi tetap lanjut dan harus dijalankan. Ia juga telah berdiskusi dengan pengacaranya untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut tidak benar. Muhaimin membantah pihaknya membangun komunikasi dengan PDIP terkait tekanan. Bantahan itu disampaikan oleh Nasdem, Anies Baswedan, dan juga Muhaimin Iskandar atau Caimin. Dari pihak Nasdem, bantahan disampaikan oleh Waketum Partai Nasdem, Ahmad Ali. Ali menepis klaim dari PDIP soal komunikasi yang dibangun oleh Hasto Kristianto. Pernyataan itu disampaikan Ali pada Minggu 19 November. Ali justru mempersoalkan Hasto yang sejak awal kontra dengan pencalonan Anies. Ali mengatakan bahwa Hasto pernah menyebut Alam tak merestui Anies maju Pilpres. Namun Ali tak menutup kemungkinan peluang duduk bersama dengan Hasto jika mengalami tekanan yang sama. Sementara itu bantahan juga disampaikan oleh Anies dan Caimin. Mereka membantah adanya komunikasi dengan Hasto terkait tekanan menjelang Pilpres. Namun Anies tidak menampik pihaknya mengalami tekanan politik. Meski begitu, Anies mengatakan tekanan yang dialaminya tidak sebanding dengan tekanan ekonomi warga. Anies mengatakan bahwa tekanan harus dihadapi karena bagian dari perjuangan. PDIP menunjukkan perubahan sikap politiknya terhadap kubu Anies Baswedan. Sebelumnya PDIP dan partai pengusung Anies yakni Nasdem diketahui kerap berseteru. Perseteruan antara PDIP dan Nasdem memanas setelah Anies diusung jadi capres. Bahkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat menyindir Nasdem yang mengusung Anies. Hasto menyindir partai pendukung Jokowi jangan bergandengan dengan partai pengkritik. Sindiran itu disampaikan Hasto selesai perayaan Sumpah Pemuda pada Jumat 28 Oktober. Namun sikap Hasto berubah setelah sejumlah elit PDIP menganggap sikap Jokowi tak sejalan dengan partainya. Dilansir dari Kompas.com, Jokowi dianggap telah memilih jalan sendiri setelah merestui Gibran Rakabuming maju jadi cawapres. Kemudian pada Sabtu 18 November kemarin, Hasto mengaku pihaknya mendapatkan banyak tekanan. Hasto mengatakan bahwa tim kampanye nasional atau TKN Ganjar Mahfud mendapatkan tekanan dari kekuasaan. Menurut Hasto, nasib serupa juga dialami oleh kubu Anies Muhaimin. Oleh karenanya, Hasto membuka komunikasi dengan kubu Anies Muhaimin atau Amin. Hasto mengaku mendekati kubu Amin karena sama-sama mengalami tekanan pada instrumen hukum dan kekuasaan. Di sisi lain, baik Anies maupun Muhaimin membantah ada komunikasi dengan kubu Ganjar Mahfud. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo beda suara dengan PDIP soal tekanan atau intervensi. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkap bahwa pihaknya merasakan tekanan terus-menerus. Sedangkan Ganjar mengaku belum mengetahui terkait tekanan tersebut. Hal itu disampaikan Ganjar di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu 19 November. Ganjar mengaku belum mengetahui siapa pihak yang mendapat tekanan. Selain itu, Ganjar juga mengaku belum mengetahui dari mana asal tekanan tersebut. Sama dengan Ganjar, Mahfud MD juga belum mengetahui soal tekanan tersebut. Saat Ganjar memberikan pernyataan, Mahfud yang sedang mendampingi kemudian menimpali dengan bertanya kepada awak media terkait siapa yang berbicara soal tekanan.
Awak media pun menjawab bahwa yang menyebut ada tekanan adalah Hasto Kristianto. Setelah mendengar itu, Ganjar menduga yang mendapat tekanan justru Hasto sendiri. Ganjar mengatakan bahwa dirinya akan bertanya kepada Hasto terkait tekanan yang ia sampaikan. Gibran Rakabuming membantah adanya isu bahwa ibunya Iriana Joko Widodo ikut campur dalam Pilpres 2024. Sebelumnya, ibu negara Iriana Jokowi dikabarkan ikut campur memuluskan calon Gibran maju jadi cawapres. Namun kabar tersebut ditepis langsung oleh Gibran. Gibran mengatakan bahwa kabar tersebut tidak benar. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu 19 November malam. Gibran lantas bertanya terkait sosok yang menghembuskan isu tentang cawe-cawe Iriana. Sementara itu, isu tersebut muncul dari laporan sebuah media massa di Indonesia. Media tersebut mengatakan bahwa ada peran besar Iriana di balik gagasan pencalonan Gibran. Iriana juga disebut melobi keluarga besarnya untuk mendukung Gibran. Gibran kemudian membantah tudingan yang menyeret nama ibunya tersebut. Menjelang Pilpres 2024, sentimen negatif dari calon presiden dan wakil presiden semakin menguat. Anies Baswedan mengajak pemilih untuk bersikap rasional dalam menentukan pilihan. Capres nomor urut 1 itu mengajak pemilih untuk bersikap rasional. Anies mengatakan publik bisa rileks jika bersikap rasional. Menurut Anies, dengan memilih secara rasional, maka resiko munculnya ketegangan bisa dikurangi. Pernyataan itu disampaikan Anies di kawasan Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Minggu 19 November malam. Anies meminta agar warga tidak memberikan dukungan atas pertimbangan sentimen tertentu. Dirinya juga meminta pemilih untuk membandingkan rekam jejak, prestasi, dan karya dari para calon yang maju di Pilpres 2024. Anies berharap Pilpres 2024 bisa diarungi dengan tukar pikiran dan gagasan serta rekam jejak masing-masing pasangan calon. Menurut Anies, publik penting mengetahui apa saja yang pernah dikerjakan oleh masing-masing paslon, termasuk prestasi dan gagasan yang pernah dimunculkan para paslon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.